Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita. Sekarang ada Susani, pelajaran yang kedua, tafsiru suratin naba, tafsir surat An-Naba, minal ayati, rakam dari ayat nomor as-sabi'ata asyrata 17 ilal ayati rakam sampai ayat as-salasin 30 insyaallah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam muqaddimah disebutkan oleh para penulis hafidhahumullahu subhanahu wa ta'ala, zakarallahu itu ya ikhwan bacanya ya. Sini dibaca zakaro kan, bukan zikru, bukan zakir, bukan kan, bukan zikru, bukan zakir, tapi dibaca apa? Zakarallahu, fi'il madhi, bukan masdar, bukan fi'il amr dzakir, tapi fi'il madhi dzakarallah. Dzakarallahu fil ayatis sabiqati syai'an min makhluqatihi adallati. Adallati ini isim fa'il ya, isim fa'il mufradun muannas. Dalla yadullu dalan, dalun mu'anas dalatun, ma'rifat adallah, majrur adallati ya. Makhluqatihi adallati ala kamali kudratihi wa haitsu inna fi dzalika dalalatan. Dalalatan masdar mansubun nasab. Kenapa ikhwah dalalatan mansubun? Sebagai isim inna ya, isim inna, khobarnya sibul jumlah fi dzalik. Inna fi dzalika dalalatan, dalalatan nasab, alamatnya adalah fathah mufrad ya kan. Dalalatan ala qudratihi ala ba'sin nasi min kuburihim lil khisabi wal jazai alal a'mal. Artinya fil ayatis sabiqah ya, fil ayatis sabiqah, pada ayat-ayat yang lalu, yakni ayat yang pertama sampai 16, atau tepatnya ayat 6 sampai 16, 11 ayat. Di dalam ayat itu dzakarallahu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan syai'an, menyebutkan sesuatu, yakni 11 ayat, sesuatu 11 ayat yang termasuk dari makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk yang pertama, makhluk yang menunjukkan kepada kesempurnaan kemampuannya. Jadi ayat yang Allah sebutkan di ayat 6 sampai 16 itu adalah sesuatu makhluk yang Allah ciptakan yang menunjukkan maha mampunya Allah ya kan. Di ayat 6 Allah menyebutkan makhluk Allah atau penciptaan bumi sebagai hamparan. Yang ketujuh, gunung sebagai pasak. Yang kedelapan, kita semua para manusia Bani Adam diciptakan, dan diciptakannya berpasang-pasangan sehingga berkembang biak. Nomor yang ke-9, diciptakan pula untuk mereka tidur, dan tidur itu mempunyai faedah yang besar. Tidur sebagai istirahat, menghilangkan lelah letih, mengembalikan freshnya badan seutuhnya, dan seterusnya. Malam, siang ya.
Itu semua makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk yang menunjukkan kepada kesempurnaan kemampuannya. Makhluk yang memang sangat hebat. Namun demikian, sekalipun mereka hebat dan kita bisa memakai siang dan malam dengan mudah karena hebatnya siang dan malam. Kita dengan tidur bisa fresh, hilang rasa lelah, itu karena hebatnya tidur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kita tidak boleh sekedar memakai dengan mudah, memakai dan otomatis, tetapi makhluk-makhluk itu selain menunjukkan kepada kesempurnaan kemampuannya, sebagaimana pembahasan yang lalu, ilmu kita harus sampai kepada inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itu sungguh-sungguh ada dalalatan, sungguh-sungguh ada dalil, bukti, petunjuk atas kemampuan Allah membangkitkan manusia. Nah, ingat itu petunjuk yang terkandung di dalamnya. Kita nggak boleh buta, kita nggak boleh menutup mata hati bahwa di dalam kesempurnaan kemampuan Allah mengadakan makhluk-makhluk itu adalah dalalah, petunjuk, cahaya yang mengarahkan kita kepada bukti kemampuan Allah menghidupkan kembali manusia, dihidupkannya mereka dari kuburannya. Ingat, dari kuburannya untuk hisab, perhitungan amal, wal jaza alal a'mal, dan pembalasan untuk tiap-tiap manusia itu alal a'mal, sesuai amalnya, amalan hati, bagaimana ikhlasnya dalam berniat, betul nggak niatnya itu ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, atau amalnya masih campur, niatnya campur dengan riya, dengan sum'ah, atau dengan niatan-niatan duniawi. Nah, itu. Dan nanti letaknya pembalasan di sana, dihidupkan untuk al-jaza alal a'mal. Bukan tingginya badan, bukan cantiknya, gantengnya, paras tubuh, tetapi alal a'mal, sesuai amal. Bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia bersabar sesuai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Akadallahu ta'ala hadal makna. Allah Subhanahu wa ta'ala akada, yu'akidu takkidan. Allah ta'ala mentakkid, menegaskan hadal makna ini. Makna adanya petunjuk ala kudratihi ala ba'sinas, ya kan? Allah menguatkan makna ini dengan cara apa di sini? Dengan cara bi isbati yaumil qiyamah. Dengan cara penetapan adanya yaumil qiyamah. Apa yaumil qiyamah? Hari kiamat. Apa kiamat itu? Nah, dari qiyam. Ya kan, dari qiyam. Apa qiyam? Berdiri, bangkit. Terus qiyamah ada tak marbutoh, qiyamah. Nah, apa fungsi tak marbutoh ini dalam qiyamah? Untuk menunjukkan satu-satunya qiyam, satu-satunya bangkit. Ya, bangkit yang berbeda dengan bangkitnya selama ini. Kalau selama ini kan ada yang bangkit, ada yang qiyam, ada yang qiyamu Ramadan, taraweh, ada yang nongkrong, ada yang tiduran. Ya kan? Kalau besok kiamah serentak, semua orang, manusia sampai akhir betul-betul qiyam, berdiri, bangkit menghadap Allah seperti berdiri satu orang. Semuanya tanpa kecuali. Dinamakan al-qiyamah. Jadi tak marbutoh pada qiyamah ini untuk menunjukkan adalah alal wahid la saniyalahu, menunjukkan satu-satunya qiyam, tiada duanya. Berbeda dengan qiyamul lail, sebagiannya tidur. Beda dengan qiyamu Ramadan dan qiyam-qiyam yang lainnya.
Di dia ta'ala mentakkid makna ini, mentakkid makna kemampuan Allah menghidupkan manusia ini dengan cara isbati yaumil qiyamah wa mujazatit taghina ala tughyanihim, dan memberikan balasan kepada at-taghin, orang-orang yang melampaui batas, ala tughyanim, sesuai perbuatan melampaui batas mereka. Ingat apa makna melampaui batas? Makna melampaui batas yaitu tidak iman. Jadi iman itu batasannya. Iman kepada adanya Allah dan keesaan Allah dan keberhaan Allah sebagai satu-satu yang berhak disembah. Itu batasannya. Karena pada semua percaya adanya diri kita itu semua masing-masing itu dicipta oleh Allah. Seluruh isi anggota badan kita itu jantung, paru-paru, hati, ginjal, liver, dan semua fungsinya berfungsi baik, itu semua dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah. Kita tidak mempersiapkan diri kita sama sekali. Ya kan, kalau kita misalnya ada orang yang ini cacat lahir, ya udah, itu bawaan lahir, itu kekurangan dia, nah gitu. Orang menerima, ya kan. Jadi seluruh anggota berangkat ini semuanya adalah disediakan sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa olehnya Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini harus iman. Maka batasannya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila tidak iman namanya tughyan, melampaui batas. Hanya melampaui batas kalau enggak tidak iman itu. Demikian juga mesti menggunakan pendengarannya, penglihatannya, hatinya itu untuk mendengarkan firman-firman Allah, untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak digunakan untuk itu, juga namanya melampaui batas. Manusia nggak kuasa atas pendengarnya sendiri, nggak kuasa atas penglihatannya sendiri, tidak kuasa atas hatinya, bagaimana hati itu cemerlang. Orang nggak berkuasa, yang kuasa Allah Ta'ala. Nah, kalau mereka nggak memakai pendengarannya, penglihatannya, hatinya untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah, itu namanya tughyan, melampaui batas. Karena itu batasannya itu. Kita diberi pendengaran untuk mendengarkan firman-firman Allah. Gitu. Kita diberi penglihatan untuk melihat, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah gitu. Kalau tidak namanya melampaui batas. Nah, siapa yang melampaui batas namanya at-taghin. Nah, akan ada mujazati taghina ala tughyanihim. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya kita memasuki ayatnya ya ikhwah, ayat yang ke-17 sampai ini 30. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsoda lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Terjemahnya khatifillah rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang ke-17 sampai ayat 30 ya. Ini terjemahnya ya khatifillah rahimani wa rahimakumullah ya. Dibiasakan baca ayatnya, dibaca terjemahnya ya. Khatifillah,
rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya maudu'ul ayat. Maudu'ul ayat, maudu judul untuk ayat 17 sampai 30 ini bisa diberikan dua maudhu, dua judul. Isinya adalah fatifillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu dzikru ahwali yaumil qiyamah. Di sini menyebutkan, dzikru menyebutkan ahwal, menyebutkan bahaya-bahaya, peristiwa-peristiwa besar yaumil qiyamah untuk hari kiamat. Jadi untuk hari kiamat itu ada ahwal dan disebutkan di sini. Disebutkan dalam An-Naba ayat 17 sampai 30. Juga di antara bahayanya adalah yang kedua, bayanu uqubati taghina yaumal qiyamah. Di sini ada bayan, ada detail perincian tentang uqubah, siksaan untuk at-taghin, untuk orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang mereka melampaui batas iman, mereka di luar iman. Batasan amal soleh, maka di luar amal-amal yang soleh. Di punya badan, pendengaran, penglihatan, dipakai di luar amal soleh. Itu namanya taghin, melampaui batas. Nah, balasan ukubah atau taghin besok pada yaumal qiyamah. Ini materi di dalam ayat yang ke-17 sampai 30 ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ma'ani al-kalimat. Al-kalimah maknaha. Yang pertama, yang ke-17, inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli huwa yaumul fasli huwa yaumul qiyamah. Huwa yaumul qiyamah. Ya. Tadi diterangkan kenapa dinamakan yaumul qiyamah, karena satu-satunya qiyam. Ya kan? Sekarang kenapa yaumul qiyamah dinamakan yaumal fasli? Ya, summiya bidzalik, hari kiamat dinamakan dengan dalik, dengan yaumal fasli. Kenapa? Li'annallaha yafshilu fihi bainal khalaiqi bihukmihi wa adlihi. Jadi yaumul kiamah dinamakan yaumal fasli, inna yaumal fasli, karena fihi, di hari itu, Allah subhanahu wa ta'ala yafsilu. Dia ta'ala yafsilu, membikin kelas, mengkelas-kelas, memisahkan di antara para makhluk. Dibikin kelas, ya, kelas beruntung, kelas berhasil, kelas gagal, ya kan? Dia ta'ala memisahkan di antara para makhluk bi hukmihi wa adlih, dengan hukumnya Allah dan dengan adil, keadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada yang bisa suap, tidak ada yang curang, tidak ada yang mendapatkan kekebalan hukum, tidak ada. Semuanya tunduk dengan hukum Allah dan keadilannya. Dinamakan yaumal fasli. Kalau sekarang ada kelas menengah ke bawah, itu tinjuan manusia dalam kekayaan. Nah, itu. Kalau besok di yaumul qiyamah ada yaumal fasli, tinjuan dari Allah sesuai amal perbuatan manusia. Sesuai perbuatan manusia, Allah memisahkan mereka, membuat kelas-kelas mereka dengan hukumnya dan keadilannya. Ini Masya Allah, kemurahan dan kemuliaannya Al-Quran, ya kan? Kita jauh-jauh hari diberitahu oleh Allah dengan ayatnya ini, bahwa besok akan ada yaumal fasli. Dan bahwa yaumal fasli itu kita nggak perlu membahas tahun berapa, nggak dibahas. Yang penting apa kata Allah? Yang penting yaumal fasli adalah miqata, kana miqata,
Kana miqata ai mau'idan muaqqatan li jami'il khalaik. Dia adalah mau'idan muaqqatan, suatu waktu yang ditetapkan untuk seluruh makhluk. Nah, jadi kita jangan sibuk tahun berapa. Yang jelas tahun berapapun dia adalah kata Allah miqata. Ini dari miqata, miqata dari waktu ya. Waqata, miqata itu suatu waktu muaqqatan, waktu yang ditentukan. Akan ada yaumul fasli untuk seluruh makhluk. Ya. Bukan tahun berapa, tapi yang jelas adalah itu yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis-sur yaitu pada hari yunfakhu ditiupkannya as-sur. Abuk alladhi yanfukhu fihi Israfil, yaitu sangkakala yang di hari itu Israfil meniup sangkakala itu. Ya, itu ya, ikhwah. Manusia fatatuna afwaja, maka kalian semua akan datang afwaja, umaman wa jama'atin mutafarriqah. Ya, kalian akan datang sebagai umat-umat, jamaah-jamaah yang berkelompok-kelompok. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini penetapan ya. Penetapan dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya yaumal ba'si dan adanya pembalasan ya nanti. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga ada dzikru ahwal. Penyebutan keguncangan bahaya besar di hari kiamat. Apa itu? Itu firman-Nya Allah yang berikutnya, wa futihatis sama'u fakanat saroba. Wa futihatis sama'u, dan dibukakanlah langit, fakanat saroba. Maka salah ya saya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Fakan abwaba, maka langit itu ada pintu-pintunya. Nah gitu. Dibukakannya langit, wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit, maka terdapatlah pintu-pintu. Terus wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan juga di hari itu nanti dijalankanlah gunung-gunung sehingga gunung itu menjadi saroba, mislus sarob, menjadi seperti fata morgana. Alladzi yadunnu man yarahu min bu'din annahu ma'un wa laisa bi syai'in, yaitu yang mana orang yang melihat dari kejauhan, melihatnya, menyangkanya itu adalah air, padahal bukan sesuatu. Nah gitu. Orang besok melihatnya itu dari kejauhan gunung, itu gunung, hafal kan? Kita sama ada gunung. Kalau di sini di Solo, ke timur ada gunung Lawu, ke barat ada gunung Merbabu, Merapi. Itu nggak pernah gerak, berarti nggak pernah pindah tempat. Nah, namun demikian, sekarang itu fakta. Kalau didatangi betul-betul itu gunung, ya kan? Kalau besok, kalau orang melihat, oh itu Lawu, oh itu Merapi, Merbabu, didatangi, laisa bisyai'. Ya, dia nggak ada lagi gunung, laisa bisyai'. Nah, itu memang bermakna apa? Wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahanam itu kanat mirsada. Sesungguhnya padanya ada mirsoda. Di tariqon wa mamarron. Itu adalah jalan, tempat lewat. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di jahanam itu jalan, ikhwah, ya. Jalan dan tempat lewat. Oleh karenanya kita hati-hati. Hati-hati kalau sampai kita itu salah jalan.
ya, salah jalan itu. Dan di dalam jalan jahanam itu Allah terangkan litaghina ma'aba, jalan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba, di dalamnya mereka ya apa tadi, litaghina ma'aba, litaghina ma'aba, bagi orang-orang yang dolim, orang-orang melampaui batas, sebagai ma'aba, marji'an yarji'una ilaih, sebagai tempat kembali, mereka kembali ke jahanam itu. Labisina fiha ahqaba, makisina fiha, mereka tinggal di dalamnya duhuron mutatabi'atan la nihayata laha, bermasa-masa yang berturut-turut. Nah, di bermasa-masa, masanya banyak dan nggak ada selangnya, nggak ada selang waktu, terus masa demi masa berturut-turut dan tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Labisina fiha ahqaba, dan di masa yang lama itu, nah, di masa yang lama itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka di sana la yadukuna fiha barda wala syaraba. Masya Allah, mereka la yadukuna fiha, di dalamnya tidak merasakan bardan, tidak merasakan kesejukan. Apa kesejukan? Tidur, mau tidur biar kepayahan, keletihan itu hilang. Itu enggak layadukuna fiha barda, enggak merasakan. Nah, gitu, Masya Allah, astagfirullah, itu tersiksa di dalam neraka jahanam, tersiksa sangat pedih, sangat susah. Turu aja, tidur aja biar enggak merasakan. Nah, tapi ternyata apa? Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, la yadukuna fiha barda. Itu tidak merasakan suatu kesejukan. Kesejukan yang sekedar turun loh. Tidur gitu aja. Tidak bisa. La yadukuna fiha barda, itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Ini bahaya sekali ya kan. Ini namanya ahwal itu. Itu ahwal, bahaya. Bahaya di yaumul kiamah. Yang manusia harus betul-betul persiapan baik di dunia ini. La yadukuna fiha barda wala syaraba, dan juga tidak pula mendapatkan minuman illa hamiman wa ghassaqan, kecuali hamiman, ma'an harron, air yang panas, wa ghassaqan, sadida ahlin nar, wa qaihahum. Ya. Jadi hanya mendapatkan itu, air yang panas, ya kan? Air yang panas, ikhwati fillah, ya, dan mendapatkan ghassaqan, mendapatkan sodid, mendapatkan nanah mereka, dan mendapatkan qaih, darah mereka, darah kotor. Ya, juga kan nanah itu darah kotor. Nah, gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu keadaan yang mengerikan demikian itu, ikhwati fillah, Allah katakan jazaan wifaqan. Itu jazaan wifaqan, itu adalah sebagai balasan yang wifaqan, yang muwafiqan li a'malihim. Itu sebagai balasan yang sesuai, setimpal dengan amal mereka. Amalnya apa? Amalnya berupa kufur, mengkufuri Al-Quran, mengkufuri Rasulullah, mengkufuri keesaan Allah, mengkufuri hukum Allah, menaruh hukum Allah di belakang punggung, di dunia pakai hukum-hukum bukan hukumnya Allah. Nah, itu balasannya. Dalam mereka ciptaan Allah, dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah, punya penglihatan, pendengaran, jantung, hati, ginjal, dan diberi oleh Allah santunan, diberi cahaya sehingga mata bisa melihat, diberi udara sehingga paru-paru bisa bernapas. Tapi mereka kok kufur. Nah, itu namanya mendapatkan itu balasan sebagai
jazaan wifaqan muwafiqan li a'malihim. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di lanjutnya ayat yang ke-27 dan 28 ya. Di ayat yang ke-27 dan 28 ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini Allah menerangkan benang merah, penyebab mengapa mereka itu masuk jahanam, tinggal di dalamnya, tidak merasakan dingin, sejuk, nggak tidur. Nah gitu. Kenapa? Dua sebab. Yang pertama, innahum kanu la yarjuna hisaba. Di waktu di dunia dahulu mereka tidak mengharapkan hisab, tidak mengharapkan adanya hisab, tidak adanya perhitungan amal. Jadi mereka tidak mengharapkan ada perhitungan amal. Nah, karena tidak mengharap perhitungan amal, ya maka di dunia mereka tidak memperbaiki amal. Tidak memperbaiki iman sebagai amal yang paling baik. Tidak memperbaiki amal soleh sebagai amal yang akan diterima oleh Allah. Nah, itu enggak mereka kerjakan. Karena apa? Mereka layar juna hisabah. Bahkan diberikan bukti seperti di dalam ayat yang ke-6 sampai 16, 11 ayat. Justru mereka wakadzabu bi ayatina. Mereka malahan mendustakan ayat-ayat, mendustakan bukti-bukti itu dengan sebenar-benarnya didustakan. Padahal semua kedustaan, semua pendustaan terhadap ayat, kemudian nggak memperbaiki iman dan amal, semua itu adalah kulla syai'in ahsainahu kitaba. Padahal semua segala sesuatu itu kami catat dalam suatu kitab. Oleh karenanya, balasan yang setimpal untuk mereka, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ini setimpal, yaitu karena itu rasakanlah ini siksaan, dan sekali-kali kami tidak akan menambah kepada kalian selain daripada azab. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir, yaitu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fawaidu wa ahkam. Fawaidu wa ahkam akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, yaumul qiyamah, yaumul fasli bainal khalaiki, yaumu mubtada, yaumul fasli bainal khalaiki, ini mubtada, mana khabarnya? Lahu waktun muhaddadun. Ini lahu waktun muhaddadun, ini jumlah ismiyah. Lahu itu sibul jumlah sebagai khabar muqaddam, waktun ini mubtada muakhar. Nah, mubtada khabar lahu waktun muhaddadun sebagai khabar dari yaumul fasli. Jadi artinya yaumul fasli, hari pemisahan, hari pengklasifikasian sesama makhluk sesuai amal perbuatan mereka sama di dunia, itu mempunyai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan, ada waktu yang ditentukan, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hina yanfukhu israfilu fil buqi lil ba'si wal khuruji minal kubur. Ketika Israfil meniup sangkakala untuk al-ba'si, untuk hidup kembali dan keluar dari kuburan. Wa tasaqqaqus sama'u fatakunu turuqan wa masalika linuzulil malaikah. Ini wa futihatis sama, yaitu dan tasaqqaqus sama, dan langit itu dibuka, maka fatakunu turuqan, maka menjadi pintu-pintu untuk jalan
jalan linuzulil malaikah, jalan untuk turunnya para malaikat. Terus wasuyiratil jibal, yaitu wa tusbihul jibalu ar-rawasi fi dalikal yaum kasarabi. Gunung-gunung yang kokoh di hari itu tusbihu menjadi kasarab, seperti tinggal fata morgana. Faktanya apa? Tinggal menjadi al-haba al-mutatayir, debu-debu yang berterbangan. Adapun gunungnya fata morgana. Dilihatnya kayak gunung, tapi sebetulnya udah nggak ada gunung lagi, fata morgana. Dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Itu ahwal yaumul qiyamah. Ya, itu yang pertama, ikhwah rahimani wa rahimakum. Oh, yang kedua, jahannamu ala syiddati nariha. Jahannamu mubtada, khabarnya mu'addatun. Jahannam pada keadaan sangat keras apinya itu adalah mu'addatun, dipersiapkan sedemikian rupa lil kafirin. Dipersiapkan untuk orang kafir. Jahannam itu tataraqqabu wusulahum ilaiha. Itu jahannam menanti-nanti, sudah menjadikan orang-orang kafir sebagai DOP. DPO. Nah, kok DOP? DPO ya, ada DPO itu. Mereka sudah didaftar itu. Mereka sudah dicari oleh jahanam, diintai akan sampai kepadanya. Mereka akan sampai ke jahanam. Kapan itu? Hina yamurruna ala syirat. Ketika mereka harus yamurruna ala syirat, ketika mereka harus menyeberangi syirat. Syirat alladzi yada'uhu Allahu 'alaiha yaumal qiyamah. Syirat yang Allah letakkan, jembatan yang Allah letakkan, jembatan yang Allah pasang di atas jahanam besok pada yaumul qiyamah. Di semua orang sudah nyeberangi syirat, nyeberangi jembatan itu untuk ke surga, tetapi orang-orang yang kafir fatakhtafuhum wa yaskutuna fiha, tapi orang-orang yang kafir mereka tersambar-sambar. Ada situ ada namanya kalalib ya. Ada besi bengkok, ujungnya lancip tajam. Mereka disambar-sambar, dicampakkan ke dalam neraka jahanam, jatuh di dalamnya. Itu orang yang kafir. Orang yang iman selamat dari cambak, dari sambaran kalalib, sambaran cambuk-cambuk besi yang melingkar, yang ujungnya lancip. Nah, kalau di dunia kayak itu. Kayak orang yang menggantungkan daging gitu kan, pakai besi, ujungnya lancip. Nah itu nyambar-nyambar manusia di atas jembatan, di atas syirat. Nah itu orang kafir tersambar, yaskutun, jatuh di dalam neraka jahanam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, azabu ahlin nari. Ini mubtada, mana khabarnya? Azimun wa syadid. Siksaan untuk orang-orang yang penghuni neraka adalah sangat besar dan keras. Wa min anwa'il azabi alladhi yu'adzabuna bih, dan di antara azab yang dengannya mereka disiksa, satu, baqa'uhum finnari duhuron, tatluha duhurun la tantahi abadan. Nah, ini yang pertama, kekekalan mereka di neraka bermasa-masa, masa demi masa yang berturut-turut dan tidak ada habisnya selama-lamanya. Itu Masya Allah, itu mengerikan sekali. Kita tersiksa sehari udah capek, ya kan? Itu ada gempa sebentar aja udah berat, ya nih itu. Ada kebakaran, ya sejam 2 jam udah menghancurkan. Nah ini mereka di dalamnya selama-lamanya, bermasa-masa, masa demi masa, tanpa selang waktu dan tanpa henti, tanpa ada habisnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, annahum la yadukuna fil finnari ma'an baridan yarwidz dzama.
Mereka di dalam neraka itu tidak merasakan air yang sejuk. Air yang menghilangkan haus, enggak ada. Sekedar tidur pun juga tidak. Wala aisan ragidan yub'asu ala sa'adati wasurur. Juga mereka tidak merasakan kehidupan yang enak yang dihidupkan di atas kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak ada sama sekali. Ya, sudah lama dalam kesusahan. Coba. Ini semua makanya mendorong semua kita untuk sabar. Sabar dengan kesusahan dan pengorbanan yang mesti kita berikan dalam meningkatkan iman kepada Allah dan di dalam menjaga amal-amal yang soleh dengan istiqomah. Itu kita akan mampu kan? Mampu kita menjaga iman. Kita akan mampu beramal soleh, mampu. Daripada besok, kalau kita meninggalkan iman dan amal soleh, besok di sana kita nggak mampu. Nggak mampu untuk menghadapi kesusahan dan bahaya. Kenapa? Karena tinggal di dalam jahanam, apinya panas, tidur pun tidak bisa, nggak ada air, minum yang sejuk, nggak ada kehidupan yang membahagiakan dan ceria. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, saya jazillahu haula'il kuffara ala a'malihim. Allah memberikan balasan kepada orang-orang kafir itu apa ikhwah? Atas dasar amalnya, bukan hartanya, bukan ketampanannya, bukan kecantikannya, bukan jabatannya. Tetapi ala a'malihim, sesuai amalnya itu melampaui batasan iman dan amal takwa atau tidak. Nah itu. In khairan fa khairun. In khairan fa khairun. In kana amaluhu khairan fa jazauhu khairun. In syarran fa syarrun. In kana amaluhu syarran fajazauhu syarrun. Jika amalnya baik, in khairan, jika in kana amalu khairan, jika amalnya baik, amal sesuai iman dan takwa, maka juga balasannya bakal baik. In kana amaluhu syarran, jika amalnya buruk, enggak sesuai iman, di luar iman, melampaui batas, maka juga balasannya buruk. Sebagai jazaan wifaqan, balasan yang sesuai amal. Fal jaza'u min jinsil amal, di balasannya tergantung sesuai jenisnya amal manusia selama di dunia ini. Nah, ini rahasianya. Kita bagaimana memperbaiki amal kita demi mengharapkan nanti kebaikan balasan di sana. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam, yang kelima, lamma kanal kuffaru la yatawaqqa'una jazaan wala hisaban fa innahum lam yakhafuhu fakafaru billahi wa kadzabu bi ayatihi. Ketika orang-orang kafir, mereka tidak mengharapkan, tidak memperkirakan terjadinya balasan juga hisab, maka mereka tidak takut, mereka enggak mempersiapkan diri, maka mereka mengkufuri Allah sebagai persiapan yang paling bagus dikufuri, dan mereka mendustakan ayat sebagai pembimbing, petunjuk, cahaya didustakan. Kenapa? Karena mereka nggak mengharapkan adanya jazaan wala hisaban. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Itu permasalahannya. Karenanya kita harus yakin bahwa kita bakal dimintai pertanggungan jawab, bakal dihisab olehnya subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, kullu amalin ya'maluhul insanu yuhsihillahu ta'ala alaih. Semua amal yang manusia mengerjakannya adalah Allah menghitungnya, wa yaktubu fihi kitaban, dan menulisnya dalam suatu kitab, yalqahul abdu yaumal qiyamah, besok hamba akan menjumpai catatannya itu pada hari kiamat. Yang terakhir, ikhwah, perhatikan. Yang ketujuh, alal mu'mini, wajib atas orang mukmin
ayya'tabira, wajib mengambil ibrah, wajib mengambil pelajaran bil ayatil karimah, dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat yang mulia itu. Pertama wajib mengambil ibrah, yang kedua wajib wa yatamassaka bidini, dan wajib dia berpegang teguh dengan dinnya, dengan ketundukan kepatuhannya, beramal soleh. Dia betul dipegang betul, dipegang jujur, dipegang jujurnya, dipegang bersyukurnya, dipegang bersabarnya, dipegang istighfarnya, dipegang betul. Yatamassaku bidini. Wayan qadali awamiri rabbih, dan dia semestinya tunduk patuh dengan perintah Rabbnya, liyafuza, agar mereka menang, agar dia berhasil mendapatkan bima a'addallahu lil mutiin, berhasil memperoleh apa yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang taat. Nah, orang yang mentaatinya ta'ala. Kasiran ma yudakirullahu biyaumil qiyamah wa ma yakunu fi min ahwal. Sering sekali Allah mengingatkan semua itu. Mengingatkan hari akhir dan apa yang terjadi berbagai bahaya. Fama hikmah min dalik, apa hikmahnya? Ini hikmahnya kita yaktabir, kita yatamassaku bidin, kita yangqad bi awamiri subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita akhiri, Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhul warisa minna, wa ja'al sa'rona ala man dolamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.